Alhamdulillah, alhamdulillahi syukra ala ni'am minhu tatra, nahmaduh sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal wa salli fi kulli halah ala muzilid dalalah man kallamadhul ghazalah Muhammadil hadi dal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa antalah ya ilahi wa likulli karbin adhim fafarrij anna ma nahnu fi bisri asrari bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang mulia para asatid, para tuan-tuan guru, sahibul bait, Pak Tantri, sekeluarga, semua ikhwan, hadirin hadirat rahimakumullah. Apa yang disampaikan tadi oleh Habib Ahmad, oleh Fadilatul Ustad Ridwan Al-Hafidh sudah lebih dari cukup, insyaallah. Setiap malam kita sampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita dengarkan semuanya menjadi ilmu yang manfaat, insyaallah. Menjadi ilmu yang manfaat, insyaallah. Fabashshir ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Beri kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mereka mau mendengarkan ucapan dengan baik dan kemudian mengikuti yang terbaik. Ya, biasakan senang sama dengarkan nasihat, sholawat, zikir, Quran, ilmu dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat Mulk, wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, andaikan kami mau mendengar dan mau berfikir, maka tidaklah kami menjadi penduduk neraka sa'ir. Maka faktor utama orang masuk neraka karena tidak menggunakan dua fasilitas yang diberikan oleh Allah. Satu, mendengar. Dua, berfikir. Kadang ada orang mau mendengar tapi nggak mau berfikir, denger aja terus tapi nggak mau merenung, diamalkan atau merenung aja ndak, apalagi diamalkan. Ada juga orang mau merenung tapi nggak mau mendengarkan, takutnya pula ini jadi orang sesat, merenung sendiri, mikir sendiri, iya kan, ngelamun sendiri, kerasukan setan, iya kan ya. Maka dengarkan. Ilmu itu pun juga demikian, dari dengarkan. Maka apa yang disampaikan oleh beliau-beliau insya Allah sudah lebih dari cukup. Saya cuman menyampaikan, pingin buat pengumuman. Ya, pengumuman kalau malam 12 nanti itu kan malam istimewa. Malam istimewa yang diyakini sebagai malam itu sebelum subuh lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun terjadi perbedaan pendapat sebagian ulama, ada yang mengatakan malam ke-9 dari Rabiul Awal, ada yang mengatakan malam ke-17 atau 18 dan lain sebagainya. Tapi al-masyhur seluruh dunia itu memperingatinya tanggal 12 Rabiul Awal. Bukan Indonesia saja, seluruh dunia. Bahkan kalaupun salah lah umpamanya malam 12 itu tadi disampaikan sama Ustadz Ridwan, husnudzon. Ya, husnudzon. Bahkan ambil contoh ringan dalam malam-malam Ramadan, Lailatul Qadar kan pindah-pindah. Bisa malam ini, bisa malam ini, bisa malam itu. Itu kesepakatan para ulama. Tapi kalau pas malam 27 itu rasanya pasti beda. Pasti rasanya. Kenapa? Karena seluruh dunia itu besar harapan, banyak ulama yang mengatakan besar kemungkinan Lailatul Qadar di malam 27. Karena kebersamaan semuanya menjadikan satu wijah, satu pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan disia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berhusnudzon kepada Allah dan Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Yang mau saya sampaikan, malam 12 itu kita ada tambahan acara. Mungkin sebagian tahu, tapi mau saya perjelas. Ya, insya Allah sudah diumumkan. Kita merencana mau buat pawai 1000 obor. Pinginnya sampai 1000. Ya, pinginnya sampai 1000. Maka oleh sebab itu didukung, dibantu semuanya. Tadi disampaikan sama Ustadz Ridwan, siapa yang bantu agama Allah, siapa yang punya andil di dalam dakwah, ya jadi mulia, jadi mulia. Lah Ustadz pakai obor-obor segala, majusi. Jangan lebih kali lah. Tadi ambil contoh lagi Ustadz Ridwan, karpet masjid sama karpet hotel atau istana, sama karpetnya kan. Jangan terlalu lebih kali lah. Masa semua api harus majusi? Semua urusan api majusi lah. Emakmu masak di dapur itu majusi juga atau apa? Iya kan? Ya apa niatnya sekarang? Lagi pula obor itu sudah jadi sebuah budaya Indonesia. Sudah jadi budaya Indonesia, menampakkan kegembiraan, kebersamaan, silaturahim, keakraban, syiar adalah hikmah-hikmah dalam budaya pakai obor. Ya. Iya, kalau umpamanya Anda ngomong majusi, nyembah api itu untuk malam tahun baru, mungkin masuk akal Pak. Malam tahun baru Masehi mungkin masuk akal. Lah ini untuk Maulid Nabi kok bilang majusi pula? Ya, apa niatnya sekarang? Maka jangan terlalu lebay kali. Dalam urusan jangan lebay sekali. Gitu ya. Maka kita minta untuk saling dukung mendukung. Tadi kita sampaikan, ya. Bahkan juga mohon maaf, boleh kita beda pendapat, boleh kita beda pendapat. Tapi saya ingat dulu. Saya ingat, kita masih kecil, adik saya segala macam waktu masih kecil. Kalau Ramadan itu, abah saya mau belikan mercon itu mau. Belikan petasan, apa itu namanya? Ya, mercon, apalagi namanya itu kembang api, mau belikan. Katanya orang enggak, pokoknya selama nggak bahaya, nggak ganggu tetangga, ya kan? Biasanya mainnya itu dekat maghrib, dibelikan sama orang tua. Apa? Untuk senangnya anak, supaya anak senang sama bulan Ramadan. Maka kadang-kadang juga sama juga, istri saya juga gitu. Kalau mau beli mercon, wah dimarah-marahin. Tapi kalau anak-anak sama saya, beli ke grosir sekalian. Jadi karena faktor apa? Beda niat. Ya mungkin orang tua karena sayang sama anak, takutnya lebih sehingga kan gitu ya. Kalau saya berpikirnya, ya gembiranya anak. Maka ini tadi saya sampaikan, jangan kemudian berpikiran kok Darussafa sekarang mulai nyerempet majusi. Nggak terlalu kayak gitu, Pak. Bang, yang penting kita apa tadi? Husnudzon kepada Allah dan Rasulullah, dan niat kita adalah untuk gembira dengan malam lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibilang apa niatnya? Budaya. Niatkan juga insya Allah sebagai kegembiraan semua yang hadir. Niatkan juga untuk syiar. Niatkan juga ini juga sebagai cahaya di jalanan yang gelap gulita, kita memberi cahaya. Kan gitu kan? Nah, sampai terlihat di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad juz 1. Saya lupa takhrijul hadis tersebut, tapi ada di situ ungkapan Nabi bersabda, "Man fariha bina farihna bih." Siapa yang senang sama aku, ya aku senang sama dia.
Nah itu suatu, andaikan nggak pakai dalil pun, andaikan nggak pakai dalil, saya nggak tahu juga hadis ini gimana kedudukannya. Umpamanya lah nggak pakai dalil ini adalah sesuatu kaidah yang wajar. Kalau Anda senang sama aku, ya pastinya aku senang sama engkau, gitu aja. Ya kan? Kalau kau kesel sama aku, ya ngapain pula aku berusaha senang sama engkau, memangnya kau cewek seksi. Ya kan? Yang tadi Nabi Khidir tadi. Iya kan? Ya, kalau ente nggak senang sama aku, ngapain pula aku maksain diri untuk senang sama engkau? Nggak ada kerjaan apa? Orang yang senang sama saya senang sama dia, otomatis itu. Nggak usah pakai dalil. Ini kaidah di dalam sosial masyarakat. Ya. Ustadz Ridwan sering ngasih saya obat kuat, umpama ini. Ya, saya seneng, kan gitu kan ya. Dia seneng sama saya seneng sama dia. Ya kan? Ada orang kok tukang fitnah saya. Ya terserah kau fitnah aku, nggak apa-apa, tapi aku nggak seneng sama engkau, gitu aja. Ngapain pula aku ruwet harus aku mencinta sama dia? Gak ada banyak kurang orang apa aku nyintain orang. Ya kan? Ya Bu, ini meskipun mungkin dari satu sisi sebuah kaedah yang tidak perlu ditiru, mungkin bagi sebagian orang sampai ada orang yang bilang, ya kan, kalau kau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu, katanya gitu kan ya. Ada ungkapan kayak gitu, ya kan? Kalau saya ngomong umpamanya ditampar pipi kananmu, kok kasih pula pipi kiri, aku tampar juga kau. Apa pula kau nampar aku, lah kan gitu kan? Gak ada kerjaan apa kasih pipi kiri. Kan gitu, kita juga punya kehormatan, kan gitu kan? Nah, maka ini tadi kita sampaikan Tuhan, mungkin bagi sebagian orang ada beda-beda pendapat dalam hal ini karena dia merasa sudah akhlaknya sangat tinggi. Mungkin itu sudah kelas Nabi Isa mungkin. Ya kan ya, kelas Nabi Isa, kan gitu ya. Nah, ada yang bilang kan gitu kan ya, kalau ditampar maka berikan dia hadiah bunga. Saya juga bilang, kalau kau ditampar, ku kasih hadiah bunga sama potnya sekalian. Ku lempar sama potnya sekalian, lah kan gitu kan. Maka ini tadi kita sampaikan, saya berharap semuanya persiapan. Ya, mulai besok buat obor. Dan ajak yang lain, keluarganya yang lain. Ya, bisa buat obor. Bisa apa enggak? Yang jawab cuma 23. Ya, buat obor. Kalau perlu, bahkan kemarin saya sampaikan sama pengurus, kalau ada yang bisa buat obor banyak, kau jual. Kau jual. Tapi jangan mahal-mahal. Jangan ambil kesempatan. Tadi disebutkan dalam hadis kan, at-tajir al-amin as-saduq, pedagang yang jujur, yang bisa dipercaya, ya kan? Nah, ambil untung enggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak kali, ya kan gitu kan ya. Nah, nanti ngomong sama pengurus kalau mau yang ada jualan. Jual apa? Obor. Semuanya berusaha buat. Kalau sekiranya nggak bisa, tengok di YouTube tutorial bikin obor. Loh, sampai saya ajarin judulnya. Iya kan? Nggak, saya takutnya nanti kayak cerita kolam susu. Tahu cerita kolam susu? Ada seorang putri raja kepingin kali berenang di kolam susu. Cuman raja berpikir, kolam susu ini berapa ribu liter ini? Berapa ribu liter? Akhirnya daripada dia sibuk capek, maka bikin pengumuman kepada seluruh warga kerajaannya, semuanya wajib besok bawa susu sapi 1 gelas. Pikir dia, berapa ribu orang ini warga ini bawa 1 gelas, taruh terus, wah full kan gitu kan ya. Subhanallah, setiap warganya punya pikiran, alah aku buat air 1 aja nggak ketahuannya,
Yang lain juga besok kok, alah cuman satu orang nggak ketahuan, masukkan aja air itu selesai. Subhanallah, satu kerajaan semuanya pikir kayak gitu. Satu kerajaan berpikir sama semuanya, cuman satu gelas nggak terasa campur nanti kan jadi. Subhanallah, karena semuanya berpikir kayak gitu, nggak jadilah kolam susu kan gitu ya. Sama juga takutnya besok hari bukan besok ya, hari apa itu, Ahad malam Senin kurang 2 hari. Nah maka ada kesempatan itu malam ini nggak bisa tidur, nengok YouTube tutorial buat obor ya kan gitu kan ya. Nah, atau pesen sama kawannya yang bisa buat obor kan gitu ya, pesen sama kawannya. Berapa harga? 10.000 kemahalan. Nah, 5.000 masih mahal, cuman bambu aja kok kan gitu kan ya. Nah ya, 1.000 katanya itu tadi. Nah, kalau kau jual 1.000 ku pesan 500. Siapa bapaknya ini? Ya, ku pesan 500 biji. Ya. Maka ini tadi kita sampaikan bentuk kegembiraan. Insya Allah malam 12 Rabiul Awal malam istimewa, malam lebih berkah, malam dakwah, malam gembiranya Nabi Muhammad, malam banyak orang dapat hidayah, Dan saya juga berharap sampaikan kepada pesantren-pesantren atau juga majelis ibu-ibu, majelis-majelis taklim untuk bisa ikut, insya Allah malam 12 malam istimewa. Insya Allah kita termasuk orang yang menggembirakan hati Nabi Muhammad. Saya tidak berbicara fadilah, tadi sudah lebih dari cukup. Siapa yang gembira sama aku gembira sama dia. Kalau kita gembira dengan Nabi, Nabi gembira sama kita. Kita senang sama Nabi, Nabi senang sama kita. Ya. Nah, kita menampakkan nih kegembiraan akan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya Allah gembiranya Rasulullah itu nilainya sangat besar sekali di dunia sampai nanti di akhirat. Di dunia sampai nanti di akhirat. Kepinginlah kalian nyenengkan hatinya Nabi Muhammad. Ya, kalau sampai diriwayatkan bahwa ada satu orang raja di zaman Daulah Abbasiyah, khalifah zaman dulu ya kan. Dia kemudian ngelihat suatu saat dia kumpulkan semua prajuritnya, istilahnya apa namanya ini, kumpul semua pasukan di depan istana, apel besar untuk gembiranya raja. Ya, suatu hari saat itu dia melihat banyak kali pasukan. Sampai raja tersebut karena gembira, terharu, meneteskan air mata. Namanya raja, biasanya dia banyak dosa, biasanya dia banyak dolim sama orang, biasanya dia mungkin yang melakukan kemaksiatan. Namanya raja, hartanya entah dari mana-mana. Subhanallah, ketika dia meninggal dunia, beberapa ulama soleh memimpikan terjadi hari kiamat. Kemudian raja ini ternyata masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, diantar sama banyak malaikat. Kemudian seorang ulama ini yang tahu sama raja ini, dan dia pun juga ada kecewa sama raja ini. Kayak tadi kayaknya Ustadz Ridwan kecewa sama presiden ya ini. Kan gitu kan ya. Jadi ulama ini nanya sama raja, Tuan Raja, amal apa kau menjadikan dimuliakan sama Allah kok masuk surga? Enak kali kok, kami masih urusan sama padang mahsyar kok diantar sama malaikat masuk surga. Katanya raja ini, Tuan Guru, Tuan Syekh, sebetulnya waktu aku di padang mahsyar aku sudah ketakutan luar biasa karena sudah ditampakkan amal-amalku yang banyak kemaksiatan dan buruknya, dosanya sangat banyak. Tapi subhanallah, datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kemudian dia bilangin sama malaikat ini antar ke surga dengan jaminanku. Gal, aku salamin sama Rasulullah, ku cium tangan dan lutut Rasulullah. Ya Rasulullah, dengan apa aku dapatkan ini ya Rasulullah? Apakah karena aku faktor dekat dari sisi aku keturunan Sayyidina Abbas, pamanmu Abbasiyah? Tidak, katanya. Apakah aku memberikan manfaat besar, jasa kepada Islam pada saat aku memerintah ya Rasulullah? Tidak, kok banyak dosa, katanya. Dengan apa ya Rasulullah? Rasulullah menyebutkan, kau ingat dulu waktu apel besar. Apel besar, semua prajurit kau melihat dari atas istana. Kau lihat dari atas istana. Kemudian kau meneteskan air mata karena terharu. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui isi hatimu, dan dilaporkan kepadamu dalam hatimu ada ungkapan, andai aku hidup di zaman Rasulullah punya pasukan sebanyak ini, ku kasih sama Rasulullah. Raja ini dalam hatinya ada ngomong kayak gitu, andaikanlah aku hidup di masa Rasulullah punya pasukan sebanyak ini, ku berikan sama Rasulullah. Dia tidak ngomong, cuman hati kecilnya terlintas kayak gitu, sampai kemudian dia karena terharu melihat banyaknya pasukan, hati kecilnya kepingin gembirakan hati Rasulullah. Allah memberitahu Nabi Muhammad ngasih syafaat. Insya Allah malam, setiap malam ini kita gembirakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Ya, sering saya sampaikan ibadah banyak, Pak. Banyak ibadah, saya nggak merendahkan berbagai macam ibadah, tapi jangan pula kemudian Anda berpikir yang urusan Rasulullah bukan ibadah, lah itu salah. Ya, sholat jamaah ibadah besar, baca Quran ibadah besar, tahajud ibadah besar, sedekah ibadah besar, puasa ibadah besar, sebut semuanya. Tapi salah kalau Anda berpikiran kalau sholawat nggak ibadah, senang sama hati Nabi nggak ibadah, gembira akan Rasulullah nggak ibadah, ya itu salah Anda, gitu ya. Mudah-mudahan ini adalah salah satu amal yang bisa membukakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Cukup sekian, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi terima kasih kepada Sohibul Bait Pak Tantri yang mau membuka pintunya, yang sebetulnya ini ada jadwal di masjid lain tapi dipindah di sini. Dan informasinya juga beliau juga ulang tahun, ya. Nah, mudah-mudahan umur yang barokah, insya Allah, panjang umur, nanti kita sudah mabruk, ya kan ya. Mudah-mudahan panjang umur dan insya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah, ditambah rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala zahir wa batin, berkah semuanya insya Allah. Apa yang diharapkan, apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.